Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali. Kita kali ini akan melanjutkan membahas tentang memilih bibit pada ternak domba dan kambing. Tentu masih dalam mata kuliah manajemen pembibitan non-ruminansia. Semoga materi yang telah disampaikan pada video sebelumnya sudah Anda pahami, sudah Anda kuasai, dan suatu saat kelak Anda bisa mempergunakan pengetahuan itu di saat Anda memerlukannya. Kita mulai. Pada saat kita akan menimbang saat memilih bibit, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang biasanya kita harus pertimbangkan saat memilih bibit adalah apakah karkas dari bibit itu kira-kira baik, ya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, dan itu memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam menduga karkas. Kenapa? Karena pada saat kita memilih bibit, yang kita pilih adalah ternak hidup, sedangkan karkas baru bisa terlihat pada saat ternaknya sudah mati, disembelih dan menjadi daging. Selain itu, untuk memilih bibit biasanya yang akan digunakan adalah karkas dari indukan yang kita pilih. Jadi kita memilih induk atau pejantan unggul, kemudian tentunya nanti bukan karkas dari si induk dan pejantan itu yang akan digunakan atau dikonsumsi untuk masyarakat, tapi anakan dari para pejantan dan indukan tersebut. Nah, itu juga memerlukan suatu pengetahuan tersendiri. Nanti harus Anda juga gabungkan dengan keilmuan pada saat Anda kuliah pada mata kuliah pemulihan ternak. Bagaimana suatu sifat dari karkas tertentu misalnya diturunkan dari tetua ke anaknya, kemudian bagaimana heritabilitasnya dan lain-lain, ya. Nah, jadi yang pertama, pada saat memilih bibit pertimbangkan karkas yang baik. Kemudian bentuk badan, ya, bentuk badan yang bisa dilihat dari luar atau disebut juga konformasi. Nanti dilihat lagi apa istilah konformasi, dan banyak poin-poin yang Anda harus pahami dari sudut konformasi. Kemudian good prolifikasi, artinya apakah si calon bibit itu memiliki kemampuan untuk melahirkan anak dalam sekali kelahiran dalam jumlah yang banyak misalnya. Terutama kalau domba dan kambing tentu diharapkan tidak kelahiran tunggal, gitu ya. Kemudian apakah bibit itu menghasilkan wool yang bagus untuk tipe wool? Apakah menghasilkan nanti anakan yang bagus untuk tipe yang menjadi ternak bibit, atau menghasilkan daging yang bagus untuk tipe daging misalnya? Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi fungsi dari seekor ternak itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian dari sudut fertility atau kesuburannya, itu biasanya berhubungan dengan kualitas pakan. Jadi bila kualitas pakan meningkat, biasanya kesuburan pun dikorelasikan, itu juga ikut meningkat, ya. Nah, bila kita khusus menyeleksi rem itu adalah pejantan pada domba, ya. Istilah pejantan yang pernah melahirkan, pernah mempunyai keturunan, sudah memiliki keturunan, itu disebutnya rem. Itu ini dalam bahasa Inggris, ya. Jadi harus pertimbangkan bangsa dari remnya. Pada saat Anda menyeleksi pejantan domba, itu harus pertimbangkan bangsanya. Jadi harus diketahui silsilahnya, ya. Apakah dia silsilahnya masih keturunan yang murni atau hasil persilangan misalnya. Kemudian ada istilah ram is half the flock. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pejantan itu bisa diartikan atau bisa menentukan setengah dari populasi yang ada, gitu ya. Nah, saya inginkan Anda tolong pelajari ini, arti ini, cari lebih lanjut, ya. Kemudian katanya di sini if ram has been used
the previous year and ewe lambs retain. Jadi kalau ram atau pejantan domba sudah digunakan beberapa tahun dan ternyata induk domba juga sudah mulai menolak untuk dikawinkan dengan pejantan tersebut, artinya ram tersebut harus dikeluarkan, ya. Itu yang disebut dengan killing out percentage, ya. Kemudian pastikan ram ini, pejantan ini tidak steril. Bagaimana dia bisa memproduksi sperma yang banyak bila dia steril, ya. Kemudian biasanya pertimbangkan juga pada saat menyeleksi itu, menyeleksi ram itu harus diingat kapan dia mencapai saat pubertas. Biasanya pubertasnya sekitar umur 6 bulan. Kemudian pada saat menyeleksi ram juga pertimbangkan konformasinya harus baik, harus sehat, kemudian growth rate, angka pertumbuhannya, ya. Angka pertumbuhannya juga harus bagus karena tentu itu juga merupakan salah satu sifat yang bisa diturunkan juga. Bagaimana kalau misalnya dia angka pertumbuhannya kurang bagus, kemudian bisa diduga nanti anakannya pun bisa jadi akan seperti kecepatan pertumbuhan tetuanya. Kemudian leanness artinya tidak terlalu gemuk, ya, perdagingannya cukup. Kemudian harus melalui uji performance, ya. Jadi sebelum dinyatakan sebagai pejantan itu, ram pada saat menyeleksi pejantan itu harus minimal lolos dari uji performance. Baik, ini beberapa hal yang Anda harus perhatikan dan lakukan saat Anda menguji ram, ya. Dan yang terakhir, tentu kakinya harus bagus, fit. Nah, saya inginkan Anda mencari tahu lebih jauh apa istilah ram is half the flock. Meskipun tadi saya sudah sampaikan sedikit, tolong dicari, di searching dari berbagai informasi, referensi, apa sih artinya, semacam apa ya, bukan juga istilah, tapi pengertian ram is half the flock itu sangat dipentingkan pada saat kita menyeleksi ram. Sekarang kita menyeleksi ewe. Ewe adalah induk domba, ya. Induk domba katanya sebaiknya seleksilah yang mempunyai sifat prolifik atau bisa melahirkan anak lebih dari 1 per 1 kali pelahiran. Kemudian pilihlah ewe atau domba betina yang memiliki sifat keibuan, kalau kita, ya, mothering abilities atau mothering qualities. Jadi good mothering qualities, sifat keibuannya baik. Kemudian flushing of ewe increases number of lambs. Saya ingin Anda cari tahu itu apa artinya flushing, ya. Katanya flushing itu flushing dari induk itu akan meningkatkan jumlah anak yang dilahirkan, ya. Jadi tolong cari tahu nanti arti flushing. Kemudian dari menyeleksi betina ini juga harus diperhatikan efisiensi reproduksinya. Kemudian good conformation, jadi konformasinya juga harus bagus. Kemudian harus sehat juga. Ini juga harus dari anak yang ibunya mempunyai sifat prolifik. Jadi ini si calon induk ini memang punya sifat prolifik, ternyata dia adalah anak dari ibunya lagi, induk yang memang punya sifat prolifik. Jadi memang sifat prolifik itu diharapkan diturunkan terus-menerus, ya. Dan bebas dari kecacatan yang bersifat menurun, ya. Dan terakhir, sama dengan yang jantan, tentu kakinya harus bagus. Nah, tolong cari apa arti flushing of ewe increases number of lambs, ya, sebagai PR, pekerjaan rumah. Sekarang kita pelajari tanda pejantan calon bibit.
Kalau yang tadi khusus untuk dipertimbangkannya, apa yang harus dipertimbangkan atau harus diwaspadai pada saat Anda menyeleksi. Sekarang kita khusus hal itu yang harus tidak boleh salah gitu ya. Yang pertama, kalau kita memilih pejantan untuk calon bibit, itu pertama harus sehat, tubuhnya besar, tentu sesuai dengan umurnya. Jangan sehat tapi badannya dia sudah cukup umur kok badannya kecil ya gitu. Jadi itu jangan dipilih. Kemudian bulunya harus bersih dan mengkilap, itu mencerminkan bahwa ternaknya adalah sehat. Kemudian sebaiknya dari keturunan kembar, sama dengan yang tadi ya, prolific tadi. Kemudian usianya maksimum 1 tahun. Itu kenapa? Karena akan menjadi calon bibit. Ada satu pernah saya sampaikan, sebaiknya memilih calon bibit itu di usia yang masih agak muda. Tidak terlalu muda tapi agak muda. Kenapa? Supaya ada kesempatan untuk menyiapkan si calon bibit itu menjadi pejantan atau induk yang baik ya. Kemudian berat badannya, kalau untuk domba atau kambing itu ya saat diseleksi itu sekitar 20-25 kg karena masih muda ya, masih usia 1 tahunnya. Kemudian bentuk tubuhnya harus baik dan normal, tidak ada cacat fisik, sama dengan tadi tidak ada defect ya. Defect itu cacat, apalagi yang menurun. Kalau tadi diistilahkan good fit, itu kakinya bagus ya, tumitnya tinggi, penampilannya gagah, dan dilanjutkan badannya besar, panjang dan kuat. Tentu Anda sudah memahami pada saat kita menyeleksi itu harus ada yang proporsinya bagus antara besar, panjang dan lebar ya. Itu mencerminkan konformasi yang bagus. Dan tentunya di sini terlihat kalau badannya besar, panjang dan kuat, tentu perdagingan yang bagus. Ini dalam dadanya juga dalam dan dilihat dari depan lebar. Jadi Anda sudah mempelajari bagaimana menilik dari depan, dari samping, dari belakang misalnya gitu ya. Dadanya dalam dan lebar. Kemudian kakinya juga harus lurus. Anda juga pernah mempelajari, atau kalaupun belum Anda cari ya, ada disampaikan ini agak mirip sebenarnya mata kuliah ilmu tilik itu bersambungan sangat erat dengan mata kuliah manajemen pembibitan non ruminansia, karena di sana juga ada materi yang tentang domba kambing, tapi itu satu garis ya, bersambungan. Jadi sebaiknya mengambil dua-duanya supaya tidak terpotong informasinya. Nah, ini disampaikan kakinya lurus, kokoh, itu artinya ada cara menilik kaki itu harus yang seperti apa, di titik apa yang harus diperhatikan, kemudian dari mana harus ada garis imajiner yang dibuat untuk saat menilai, kemudian garis itu harus menyentuh sendi apa, tulang apa dan apa, dan kalau bengkok misalnya ada namanya sendiri dan macam-macam ya. Jadi silakan Anda bila belum paham atau belum pernah mendengar, carilah bagaimana menilai dari sudut kaki. Sama dengan punggung, juga menilai dari sudut punggung. Ada yang dinilai dari daerah ini. Jadi kalau badan domba atau kambing itu dibagi menjadi 3 bagian, itu ada bagian rack, bagian di depan, kemudian bagian back, kemudian bagian ram gitu ya. Terus ada juga di tengah-tengah sini ada istilahnya bagian loin. Bagian loin itu dari daerah sini, bagian back itu agak di tengah, kemudian di daerah ini ada daerah withers gitu ya. Nah, ini tuh sebaiknya punggungnya lurus dan rata. Tapi kadang-kadang tergantung dari bangsanya. Jadi ada bangsa tertentu, misalnya bangsa ini kambing peranakan Etawah, biasanya ininya tinggi daerah ramnya itu lebih tinggi dari daerah withers begitu ya. Dan itu sebenarnya bukan merupakan hal yang buruk, jadi tergantung dari bangsanya. Atau juga tinggi ram itu lebih tinggi dari withers, itu ada istilahnya uphill dan downhill. Kalau downhill itu withersnya lebih rendah dari ram. Kalau uphill itu biasanya
terbaliknya. Nah, kalau terbaliknya RAM-nya yang lebih tinggi pada ternak yang masih muda, itu bertumbuhnya kan dari belakang dulu ya. Jadi daerah ini tentu bertumbuh lebih cepat, ini lebih tinggi dibandingkan bagian depan, begitu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu perlu Anda pahami, jangan sampai nanti Anda salah, wah ini ternyata karakternya RAM-nya terlalu tinggi, padahal memang dia masih terlalu muda ya, belum bertumbuh sempurna. Kemudian tanduknya harus serasi, tidak boleh bengkok sebelah misalnya. Telinganya kecil dan sedang. Jadi ada nanti bisa juga pahami kenapa telinganya tidak boleh terlalu besar misalnya, tapi pada bangsa tertentu justru telinganya besar, misalnya seperti kambing PE ini justru telinganya panjang dan besar ya. Oke, kita lanjutkan untuk calon bibit. Ini terutama untuk pejantan, itu sebaiknya buah zakarnya normal, ada 2, sama besar dan simetris. Kemudian tempatnya vertikal, dia cukup kenyal, panjang dan besar ya. Itu karena dia mau jadi calon bibit. Nah, bila ini normal, biasanya sifat jantannya itu cukup menonjol dan agresif. Kenapa? Sifat jantan itu dipengaruhi oleh hormon, dan hormon itu diproduksi di daerah ini ya. Nah, kemudian kalau sifat jantannya menonjol dan agresif, tentu dia akan aktif dan nafsu kawinnya besar sehingga mudah ereksi. Dan perhatikan tidak boleh ada kelainan pada alat kelamin, misalnya buah zakarnya hanya 1, buah zakarnya besar sebelah gitu ya, atau tidak simetris misalnya, itu tidak boleh terjadi, tidak boleh dipilih menjadi calon bibit. Tapi kalau untuk digemukkan tidak ada masalah. Nah, kalau di luar negeri, kita perhatikan ini di luar negeri sebenarnya agak mirip-mirip patokannya itu untuk menseleksi breeding bug, jadi calon pejantan juga. Kalau di luar negeri ini katanya perhatikan silsilahnya, perhatikan sifat-sifat pertumbuhannya, seleksilah apakah dia, ini diistilahkan multiple birth, kalau tadi istilahnya prolifikasi gitu ya. Kemudian perhatikan konformasinya, kemudian hindari inbreeding, hindari calon pejantan yang terlahir dari indukan yang inbreeding ya. Kemudian yang kurus atau terlalu gemuk dari pejantan itu, calon pejantan itu jangan dipilih. Kemudian hindari pada saat menyeleksi ya, hindari calon-calon pejantan yang memiliki cacat lahir. Jadi misalnya kelahirannya susah misalnya gitu ya, harus dibantu. Nah, itu biasanya menurun nanti ke anaknya. Kemudian ini juga scrotal circumference, itu artinya diameter dari skrotal, itu juga perlu diseleksi pada saat menseleksi breeding bug. Jadi bug itu pejantan, jadi calon pejantan untuk menjadi bibit gitu ya. Jadi scrotal circumference, ini diameter skrotum, itu adalah sifat reproduksi yang paling penting untuk diseleksi karena dia menseleksi calon pejantan bibit. Nah, tolong ini juga avoid inbreeding. Ini kenapa sih harus di-avoid, harus dihindari ya, yang inbreeding ini harus dihindari. Tolong Anda cari tahu, dan ini menjadi pekerjaan rumah Anda. Sekarang kita lihat tanda betina calon bibit. Ini dalam bahasa Indonesia, biasanya di Indonesia inilah yang dilakukan. Beberapa tanda-tanda, artinya persyaratan. Betinanya harus sehat, tidak terlalu gemuk dan tidak cacat. Kemudian bulunya halus, bersih dan mengkilap. Ini tentu karena dia mencerminkan kesehatan. Sama dengan pejantan, itu maksimum 1 tahun. Jadi cirinya nanti adalah lihat saja gigi susunya belum berganti. Jadi masih I1 sampai I4-nya rata semua. Nanti kita pelajari pada saat kita melihat gigi ya, menduga umur lewat gigi. Kemudian berat badannya juga tidak terlalu besar, antara 20 sampai 45, tapi ini juga tergantung dari bangsanya. Kemudian ini yang pasti untuk seluruh bangsa, pasti harus si calon bibit itu, calon induk bibit itu harus kondisinya baik, lincah, aktif, artinya dia sehat, tidak ada cacat fisik, dan ini tadi disebutnya mothering quality ya, atau mothering ability-nya harus bagus. Yang disebut mothering ability adalah rasa untuk mengasuh anaknya itu bagus.
kemudian dia cukup baik, cukup ramah, cukup jinak ya. Jadi tidak ada jenis induk yang dia tidak perhatikan anaknya, tidak mau menyusui anaknya, atau bahkan dia menelantarkan atau mungkin menyakiti anaknya. Ada yang seperti itu ya. Jadi jangan pilih yang seperti itu untuk menjadi induk calon bibit, karena bisa jadi sifat-sifat itu menurun pada anak betinanya ya. Jadi nanti kalau anak betinanya menjadi bibit lagi, tentu sifat itu akan menurun. Kemudian roman mukanya juga baik, itu mengartikan juga ada kesehatan. Dan sama ini juga prolifikasi sebenarnya ya, berasal dari keturunan kembar. Kita lanjutkan. Untuk betina juga alat kelaminnya sebaiknya normal, ambingnya juga bagus, tidak ada infeksi, tidak ada pembengkakan, artinya tidak terjadi mastitis. Kemudian besarnya juga bagus, terus terlihat ada pembuluh darah itu mencerminkan dia produksinya cukup baik, produksi susunya cukup baik. Kemudian bulu di sekitar ambing juga halus dan lembut, kulit ambingnya mengisut misalnya, urat, nah ini yang saya bilang tadi, urat pembuluh darahnya terlihat jelas, putingnya harus simetris, bergantung dan ukurannya cukup besar. Jumlahnya juga puting tidak boleh berlebih ya, jadi tiap satu ambing ada satu puting gitu ya. Kemudian harus dilihat juga bentuk perutnya, telinganya sama dengan tadi di jantannya, telinganya juga jangan kecil dan cukup kecil dan sedang saja, dan ekornya tumbuh normal. Ini adalah tanda-tanda untuk betina calon bibit yang umum diperiksa untuk di Indonesia, standar di Indonesia. Sekarang kalau di luar negeri kita lihat selecting dust ya, untuk reproduction, untuk bibit. Kita lihat kalau di luar negeri yang diinginkan adalah induk-induk yang memang polled, artinya secara genetik dia memang tidak bertanduk. Kemudian yang diperhatikan juga bagaimana body conditionnya, berarti kita harus mengerti BCS, bagaimana konformasinya, bagaimana perlekatan atau posisinya mammary gland. Mammary gland itu adalah ambing, kalau kita sebut ambing. Kemudian apakah vulvanya normal, tidak ada yang bengkak atau luka misalnya. Kemudian sebaiknya das ini adalah do ya, do kalau plural banyak menjadi das, dos gitu ya. Merupakan anak-anak yang terlahir multiple birth, artinya kembali sama, prolifikasi ya, keturunan kembar. Kemudian perhatikan growth-nya dan perhatikan jangan mempunyai birth defect, artinya cacat kelahiran. Dan ini tolong, kenapa pada saat menyeleksi dos itu kita harus perhatikan attachment of mammary gland ya. Sekarang kita lihat kondisi puting. Tadi saya sampaikan putingnya kan harus baik, tadi dibilang ya, putingnya harus baik. Kita lihat tadi putingnya harus baik. Oh, bukan di sini ya. Di mana tadi? Nah, ini. Bentuk putingnya harus simetris, bergantung dan ukurannya cukup besar ya, itu puting. Sekarang kita lihat puting dalam satu ambing itu biasanya hanya satu gitu ya. Nah, ini yang bagus, puting susu yang baik, satu ambing, satu puting, satu ambing, satu puting. Artinya domba itu hanya memiliki 2 bagian ambing dan tiap ambing mempunyai 1 puting. Beda dengan sapi ya, sapi mempunyai 4 kuartir dan tiap kuartir ada 1 putingnya. Jadi ada sapi punya 4 puting. Tapi domba dan kambing itu hanya punya 2 puting, itu yang normal dan sempurna. Tapi kadang-kadang ada yang kambing terlihat seperti ini ya, yang tadi dibilang putingnya harus menggantung simetris. Nah, seperti ini tidak simetris ya. Kemudian ini jumlahnya puting lebih, bahkan 1 puting tapi 1 ambing tapi putingnya jadi 2 gitu ya. Ini ada yang diistilahkan seperti ekor ikan katanya putingnya. Nah, ini berlebihan puting. Coba Anda pelajari, cari tahu apakah puting tambahan ini juga bisa mengeluarkan susu ya. Saya pancing Anda,
Tolong cari tahu, air susu kan keluar lewat puting ya. Apakah puting tambahan ini, yang kecil ini, itu juga mengeluarkan air susu? Kemudian apa namanya kondisi bila lebih dari satu putingnya? Dalam satu ambing ada lebih dari satu putingnya, ada nama khususnya. Kemudian apa perlakuan yang ketiga ya, apa perlakuan yang harus dilakukan terhadap puting tambahan tersebut? Apakah dibiarkan saja atau harus dibuang? Misalnya kalau dibuang, apakah ada namanya proses pembuangan itu? Bagaimana caranya? Coba Anda cari tahu ya, itu sebagai pekerjaan rumah juga. Sekarang kita lihat menilik domba untuk calon bibit. Kita sekarang pelajari langsung badannya. Tadi persyaratannya. Kita lihat yang diinginkan adalah yang bila dilihat dari samping itu domba atau kambingnya itu nampaknya besar dan agak pendek gitu ya. Pertumbuhannya harmonis dan simetris, ukuran tubuhnya besar dan dalam. Jadi kelihatannya seperti 4 persegi panjang. Ya. Kemudian tunggingnya ini cenderung rata. Ya. Perut bawahnya juga rata. Lehernya pendek dan tebal. Di sini tumitnya kuat. Di sini juga punggungnya katanya lurus, kuat dan rata. Ya, daerah sini. Kakinya ya karena tadi terlihat pendek, berarti kakinya juga pendek, tapi tidak terlalu pendek seperti cebol ya berarti ya. Nah, kita lihat bandingkan dengan yang ini. Bisakah Anda perhatikan apa perbedaannya? Ini calon bibit yang kurang bagus. Pada saat kondisinya seperti ini, yang Anda bisa deskripsikan pada saat Anda menilai, menilik, dan Anda harus mencatat, membuat deskripsi ya, deskripsi penilaian. Seperti ini, terlihat badannya nampak kecil, tipis, dan panjang. Pertumbuhannya tidak harmonis ya, kelihatan kakinya terlalu panjang, agak kayak mau jatuh gitu ya. Jadi tidak harmonis, tidak simetris misalnya. Terus ukuran tubuhnya juga bandingkan yang ini kan dalam, panjang. Tentunya kalau dilihat dari belakang terlihatnya lebar begitu ya. Nah, kalau di sini kelihatan dangkal sekali, tunggingnya juga ini daerah tunggingnya miring ya, dan ini juga tidak rata. Kakinya juga terlihat nampak panjang karena dia kurus ya, jadi karena panjang terlihatnya dia tinggi. Kalau ini karena dia gemuk-gemuk jadi terlihatnya pendek. Kemudian lehernya karena dia kurus jadi karena perdagingannya sedikit ya, daerah sini, daerah right, daerah leadersnya ini sedikit, daerah dadanya juga sedikit, jadi kelihatan lehernya itu panjang dan tipis. Dan karena kakinya panjang juga, jadi dia sebenarnya karena tumitnya lemah, perototannya tidak ada. Ini jangan dipilih untuk menjadi calon bibit. Anda tentu sudah pahami itu ya. Tapi yang saya pentingkan adalah Anda mengerti bagaimana membuat deskripsinya. Kalau Anda melihat membandingkan dua ini, tentu Anda sudah langsung dalam sepersekian detik ini yang lebih bagus dibanding yang ini, begitu ya. Jadi kemampuan untuk menilai detail per bagian itu yang dipentingkan pada saat kita menilai. Jadi jangan hanya ini bagus, ini jelek, tapi di bagian mananya dan seperti apa kekurangannya, seperti apa kelebihannya, itu yang dipentingkan dari kita mempelajari tentang menilik domba dan kambing ya. Kemudian dilanjutkan, kita lihat dari depan sekarang. Nah, ini kalau kita bandingkan nanti dengan yang buruk, kita bisa deskripsikan seperti apa ini. Cukup lebar ya. Nah, lihat. Di sini kepalanya terlihat pendek dan cukup lebar. Dadanya juga lebar ya. Daerah dadanya lebar, posisi kakinya tegap, dan kulit di seluruh tubuh ini kelihatannya membulat, tidak bergelambir kosong. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang ini. Nah, Anda tentu cepat sekali melihat ini tidak bagus untuk jadi calon bibit. Tapi apa deskripsinya? Anda bisa mendeskripsikan seperti ini. Kepalanya terlihat sempit dan kecil dibandingkan ini ya. Kemudian lihat dadanya, kasihan sekali dan sempit dibandingkan ini yang cukup lebar. Kemudian posisi kakinya lihat melengkung juga,
Ini nanti ada namanya tersendiri. Nanti kita pelajari apa nama dari posisi kaki seperti ini. Yang ideal adalah yang lurus dan jaraknya cukup lebar, selebar dadanya. Dan lihat kulit-kulitnya juga nampak berlipat karena dia kurus, ya. Nah, sekarang kita lihat dari belakang. Nah, ini yang jeleknya seperti ini, yang tidak boleh dipilih. Kita lihat dari depan sampai belakang itu kelihatan nampaknya sempit, ya, sempit. Kakinya juga kasihan, tunggingnya juga kelihatan di sini miring, ya. Hip, bagian hipnya terlihat sangat miring. Ini tulang hipnya sampai menonjol seperti begini. Bagian pahanya juga kecil dan ringan. Letak kakinya juga ini tidak bagus, ya. Tapi kalau dibandingkan yang ini, tentu Anda bisa beri komentar atau deskripsi. Dari depan sampai belakang terlihat lebar. Tunggingnya ini juga, ya, membulat, ya. Di sini rata, ya. Ini kan tunggingnya meruncing, ya. Ini tunggingnya rata. Nanti Anda bisa pelajari dari sudut pada saat kita memberikan penilaian melalui body condition score. Ini kondisi berapa, ini kondisi berapa, ya. Kemudian letak kakinya juga lebar, pahanya juga, daerah pahanya ini juga terlihat dalam, ya, cukup dalam, jarak dari paha dalam ke paha luar. Kemudian bokongnya membentuk huruf U di sini, dan tulang rusuknya terlihat berkembang, jadi dadanya terlihat luas, ya. Nah, ini bila kita menilik dari belakang, Anda bisa gunakan deskripsi-deskripsi seperti ini, ya. Tidak hanya sekedar hanya menentukan ini bagus dan tidak bagus. Selanjutnya Anda juga perlu pahami dan hafal, mengerti beberapa terminologi dalam bahasa Inggris tentunya, karena siapa tahu kita tidak tahu rezeki Anda. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan orang asing, atau Anda bekerja di luar negeri, atau Anda menjadi peneliti, menjadi dosen, atau menjadi teknokrat misalnya, yang harus bersentuhan dengan domba dan kambing, tentunya di tingkat internasional. Nah, Anda harus fasih istilah-istilah ini, ya. Jadi yang disebut dengan ewe itu adalah female sheep. Female itu adalah domba betina. Jadi secara keseluruhan domba betina, baik yang belum pernah melahirkan atau yang sudah pernah melahirkan, itu disebut ewe. Kemudian ram itu adalah domba jantan yang biasanya digunakan untuk kepentingan pembibitan, itu disebutnya ram. Kemudian do, tadi ada ya istilah do, ya. Do adalah female goat at any age. Jadi pada umur berapapun itu disebutnya do, yang betina. Sedangkan kalau jantan pada umur berapapun itu disebutnya buck. Jadi jantan muda, jantan dewasa itu bisa disebut duck. Kalau betina muda atau betina dewasa itu disebut do, ya. Kemudian kid itu anak kambing, itu bisa anak kambing jantan, bisa anak kambing betina, tapi intinya yang di bawah umur 1 tahun itu disebut kid. Kemudian yearling itu adalah kambing baik jantan maupun betina, tapi umurnya sekitar 1 tahun atau lebih, tapi masih di bawah 2 tahun, itu disebutnya yearling. So we can say yearling goat, it means di bawah umur 2 tahun, antara 1 sampai 2 tahun, ya. Kemudian di sini ada istilah wether. Wether itu adalah jantan, domba jantan atau kambing yang sudah dikastrasi waktu dia masih muda, disebutnya wether. Hati-hati jangan tertukar dengan cuaca, ya. Cuaca juga istilahnya weather, tapi di sini ada huruf A-nya. Ini weather untuk domba atau kambing yang dikastrasi. Kemudian lambing adalah proses domba saat dia melahirkan, lambing. Sedangkan kalau proses kambing pada saat melahirkan disebutnya kidding. Jadi jangan tertukar, ya, agak berbeda. Ada lambing, ada kidding. Kemudian wool adalah bulu-bulu yang ada melindungi bagian tubuhnya, ini meliputi seluruh tubuhnya domba, ya. Sheep's coat
biasanya digunakan sebagai serat untuk memproduksi clothing. Clothing itu pakaian, ya. Kemudian chamois adalah kulit yang dibuat dari domba atau kambing, ya, sheep or goat, itu disebutnya chamois. Nah, sekarang kita lihat khusus di Indonesia yang terkenal adalah domba Garut. Itu sudah menjadi kebanggaan domba di Indonesia. Jadi kalau kita bilang domba itu langsung kita biasanya straight pemikiran kita langsung ke domba Garut di daerah Jawa Barat. Nah, untuk memilih bibit domba Garut ini ada aturannya, dikeluarkan tahun 2006 secara nasional. Kita lihat apa saja sih kriteria pemilihan untuk bibit domba Garut. Umurnya pada saat menjadi bibit itu, awal menjadi bibit itu masih muda, sama dengan yang tadi ya, harus masih muda, paling tua umur 1,5 tahun. Kemudian sehat dan tidak cacat, sama juga tadi pernah disampaikan. Mukanya lebar dan agak panjang, dadanya lebar panjang, tubuh besar panjang, punggung lurus dan rata, kaki lurus dan kuat, penampilan gagah dan aktif. Nampaknya tadi sama dengan yang tadi kita bahas, persyaratan untuk pembibitan secara umum, ya, baik yang di luar negeri. Kalau di luar negeri kan dibilangnya konformasi, begitu ya. Nah, ini semua konformasi sebenarnya, mulai dari dadanya, tubuhnya, punggungnya, kakinya, itu semua konformasi, ya. Kemudian yang disebut penampilan gagah dan aktif itu sebenarnya style. Jadi ada patokan-patokan untuk menyeleksi ternak, itu mulai dari misalnya perototannya, perlemakannya, konformasinya, kemudian ketepatan strukturalnya, kemudian keseimbangannya. Itu ada beberapa hal, 7 kalau tidak salah, 7 hal itu secara umum harus diperhatikan pada saat menyeleksi, terutama untuk ternak bibit dan ternak ke arah daging, ya. Kalau belum pernah tahu, silakan anda cari tahu, mulai dari degree of muscle, jadi perototan, kemudian perlemakan, finishing, itu perlemakan, ya. Kemudian tadi balance, style, konformasi, apalagi quality, masih banyak, ya. Silakan. Jadi ini yang untuk bibit domba Garut ini yang tidak boleh diabaikan. Jadi ini semacam SOP-nya, ya. Harus sehat, harus tidak cacat, mukanya harus lebar dan panjang, dadanya harus lebar dan dalam, dan seterusnya, ya. Kemudian ada lagi yang lain yang bukan termasuk performance-nya, adalah nafsu kawinnya besar, temperamennya untuk induk, ya, itu atau sifat keibuan itu baik, sama tadi mothering ability, tanduknya besar untuk jantan, ya. Kemudian subur, artinya tidak pernah ada gangguan reproduksi, dan sebaiknya berasal dari keturunan unggul. Ini sama tadi pernah disampaikan, itu pedigree-nya harus diketahui. Terus tidak boleh terjadi inbreeding, tadi begitu, ya. Nah, kemudian pertumbuhannya baik. Ini tadi ada disebut good growth, ya. Growth rate-nya bagus. Nah, ini growth rate. Kemudian berasal dari keturunan kembar, tadi disebut prolifikasi, gitu ya, atau multiple birth, tadi sudah disampaikan. Jadi sama sebenarnya satu benang merah yang sama. Kemudian bapak dan induknya berasal dari daerah yang bebas dari penyakit menular. Ini sudah pasti. Nah, sekarang masih dalam kriteria pemilihan bibit domba Garut, tapi kita lihat dari biometri tubuh, artinya dimensi tubuhnya, apa saja yang diukur. Yang pertama, berat badannya, panjang badannya, tinggi pundaknya, dan lingkar dadanya. Jadi ada 4 yang diukur. Nanti dicari tahu, ya, berapa berat badan minimumnya, misalnya gitu, ya, atau rentang berat badannya untuk boleh dijadikan bibit domba Garut. Berapa panjangnya, berapa tinggi pundaknya, berapa lingkar dadanya. Tolong dicari tahu angkanya, ya.
Sekarang ini juga Anda perlu perhatikan pada saat Anda memilih bibit. Pada saat sudah menjadi bibit, Anda harus tahu kapan bibit itu harus di-replace, harus diganti, di-culling out karena sudah tidak efektif lagi. Ya, time to replace you itu kalau waktu untuk menggantikan you itu kalau you-nya sudah old, jadi domba betinanya sudah tua. Pada saat domba betinanya itu sudah tidak banyak melahirkan anak kembar lagi misalnya, biasanya dia kembar terus kok sekarang satu, wah ini berarti artinya kemampuannya sudah mulai menurun, cepat replace. Kemudian ada masalah pada udder, pada ambingnya, terkena mastitis, cepat langsung ganti, keluarkan dari flock. Kemudian faulty teeth, giginya mulai rusak, mulai ada yang patah, ada yang lepas. Nah itu indikasi dia sudah mulai tua. Nanti Anda bisa pelajari saat kita menduga umur lewat gigi. Terlihat pada umur tertentu, kira-kira umur 5 tahunan itu mulai sudah ada yang patah giginya, bahkan ada yang sudah mulai copot gitu ya. Apalagi kalau sudah ompong semua, istilahnya gamer, itu tua sekali. Kemudian undersize itu berat badannya, ukuran tubuhnya kok jadi tidak bagus gitu ya. Jadi mungkin dia sakit kan, mungkin dia tua, karena kalau tua juga mulai menyusut ya badannya ya, tidak bertumbuh lagi, lemaknya juga sudah mulai menipis, jadi itu sudah harus di-replace, diganti. Kemudian lambing difficulties, ini sebenarnya lambing difficulties ada kesulitan melahirkan.